Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukan, lindungi, ajarilah kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari dengan benar. Tuhan Yesus, tolong juga semua umat manusia yang ada di dunia ini apabila ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berikanlah Tuhan Yesus kuasa kesembuhan bagi yang sakit. Apabila ada sedang menghadapi pergumulan ataupun masalah, dalam nama Tuhan Yesus, berkati, lindungi, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Berikan kuasa kepada mereka untuk keluar dari semua permasalahan, pergumulan yang sedang mereka hadapi juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu juga berikanlah damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berikan kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, agar kami senantiasa saling mengasihi, tolong menolong, dan berikan damai kepada kami. Terkhusus untuk semua presiden dan semua bawahan mereka, kepala daerah juga, dan semua bawahan mereka, tolong Tuhan, lindungi mereka, ajari mereka, berikan kuasa untuk bekerja dengan benar, mengasihi, melayani rakyatnya dengan damai, adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat 27. Orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Di mana ada seorang pemimpin yang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru, apakah yang dapat saya lakukan supaya saya masuk atau memperoleh hidup yang kekal?" Itu pertanyaannya kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, "Tentu engkau tahu apa perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan hormatilah ayahmu dan ibumu." Itu yang Yesus katakan kepada pemimpin yang kaya tersebut. Lalu dia menjawab, pemimpin yang kaya tersebut menjawab, "Saya sudah melakukan semuanya itu sejak masa mudaku." Lalu Yesus berkata kepada dia, "Kalau begitu masih ada satu hal yang harus kau lakukan supaya kamu bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Juallah segala milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin," kata Yesus kepada pemimpin yang kaya tersebut. Lalu pemimpin yang kaya tersebut langsung sedih karena banyak hartanya, dia sangat kaya. Lalu Yesus berkata, sangat sukar bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Lalu orang-orang yang ada di sana mendengar dan berkata, "Kalau begitu, siapakah yang masuk ke dalam hidup yang kekal, atau siapakah yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus berkata, "Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah semuanya tidak ada yang mustahil." Itu kata Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini adalah Yesus mengajarkan bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk dalam kehidupan yang kekal atau ke dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus mengajarkan di sini, kalaupun memang pertama harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Tadi satu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, harus menghormati orang tua, ayah dan ibu. Itu perintah Tuhan, harus dilakukan. Yang kedua, bukan berarti orang kaya itu tidak bisa masuk kehidupan yang kekal atau kerajaan surga. Tetapi jangan lebih prioritas kekayaannya.
yang harus diprioritaskan adalah bagaimana kekayaan itu adalah sarana yang harus dia pergunakan. Seperti Yesus katakan tadi, ya dipergunakanlah kekayaan itu ya bagi orang-orang yang miskin. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan berarti tidak bisa kaya. Kekayaan yang Tuhan berikan itu adalah, atau kekayaan itu adalah dari Tuhan. Kalau memang kekayaan itu kita peroleh dengan benar, itu adalah benar-benar berkat dari Tuhan. Nah, kekayaan yang Tuhan berikan itu kepada kita, yang dititipkan kepada kita itu, kekayaan yang kita peroleh dengan benar, itu adalah yang dari Tuhan. Kita pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita bagilah itu kepada orang-orang yang miskin, atau orang yang membutuhkan, atau mungkin menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak ada pekerjaan. Lalu sesudah itu Yesus juga tadi berpesan, setelah orang tersebut menjual harta atau kekayaannya lalu dibagi-bagikan bagi orang miskin, dia harus datang kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Jadi artinya kita harus datang kepada Tuhan dan harus mengikuti Tuhan. Artinya mengikuti Tuhan itu ya kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu salah satu mengasihi. Bagaimana kita untuk mengikuti Tuhan? Yang pertama ya kita harus belajar firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan tersebutlah kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang Tuhan kehendaki. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengajari kami bagaimana kami untuk masuk ke dalam hal kerajaan surga atau kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan Yesus mampukan, lindungi, berikan kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, agar kami juga bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal atau ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.